Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam rekan-rekan semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan masih mengenai pajak penghasilan. Hanya pajak penghasilan yang akan kita bahas adalah PPh 22 dan PPh 23. Sebelumnya kita sudah membahas tentang PPh 21, di mana PPh 21 itu kita gunakan sebagai perhitungan pajak atas penghasilan yang diterima, bisa berupa gaji, honor, upah, ataupun dari sifatnya pekerjaan yang bersifat jasa, ya. Nah, di PPh 22 kita akan melihat seperti apa mekanismenya, seperti apa peraturannya, ya, dan landasan hukumnya untuk PPh 22 ini adalah PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 154 tahun 2010 dan PMK nomor 23 tahun 2008. Nah, definisi dari PPh 22 ini adalah pajak yang dipungut atas satu, aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Jadi terkait dengan proyek-proyek pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ya. Jadi terkait dengan pembayaran ataupun penyerahan barang ataupun jual beli yang terkait dengan institusi pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, semuanya itu termasuk ke dalam pemungutan PPh 22. Selanjutnya ada aktivitas tentang impor barang, ya, berarti ini kegiatan impor, ya. Selanjutnya ada lagi kegiatan penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Nanti kita lihat seperti apa mekanisme di industri, berapa tarifnya untuk yang industri tertentu, ya. Serta untuk aktivitas penjualan barang yang sangat mewah atau barang mewah, ya, gitu. Nah, barang mewah ini memang tidak semua dikategorikan sebagai barang mewah. Nanti kita akan membahas lebih jelasnya pada materi PPNBM. Tetapi untuk sekarang kita lebih fokus ke PPh 22-nya, ya. Oke. Pertama di sini kita melihat apa itu yang disebut dengan aktivitas penyerahan barang. Aktivitas penyerahan barang itu bisa dikatakan sebagai transaksi, ya, baik itu yang dilakukan oleh misalkan bendahara pemerintah di dalam hal mekanisme pembelian barang. Nah, biasanya bendahara pemerintah ini akan menganggarkan yang disebut dengan uang persediaan, ya. Di dalamnya nanti juga ada biasanya KPA atau kuasa pengguna anggaran, juga ada pejabat penerbit surat perintah membayar karena terkait dengan dinas biasanya nanti ada individu siapa yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran seperti itu, ya, atau pembayaran. Dan mekanisme pembayaran langsung, ya. Kalau langsung berarti nanti terkait dengan siapa penanggung jawabnya serta siapa yang akan dibayarkan atau pemberi jasa atau pemberi barang. Nah, itu nanti akan secara langsung, ya. Kemudian berikutnya untuk aktivitas impor itu nanti akan terkait dengan bank devisa. Bank devisa ini akan terkait dengan bank yang melaksanakan transfer, ya, dari dalam negeri ke luar negeri seperti itu. Dan aktivitas impor juga nanti akan terkait dengan Dirjen Bea Cukai, ya, karena selain kita membayarkan PPh 22, kita juga pasti akan terkait dengan PPN dan bea masuk serta bea tambahan lainnya, ya. Itu adalah syarat daripada impor. Untuk industri tertentu, biasanya badan usaha ini ditunjuk oleh Kepala KPP atau Kantor Pajak Pratama, ya, untuk penjualan hasil produksi dalam negeri yang terkait dengan industri semen, kertas, baja, dan otomotif, ya. Jadi industri tertentu ini segmentasinya terbatas kepada industri semen, industri kertas, industri baja, dan otomotif, ya. Pemungutannya tarifnya nanti akan diatur dalam Undang-Undang PPh 22 ini, ya. Selanjutnya
Untuk produsen atau importir BBM, gas, pelumas juga nanti akan ada tarif khususnya untuk PPh 22, tidak disamaratakan ya. Selanjutnya ada juga industri atau eksportir yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pajak Pratama untuk pembelian bahan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Karena biasanya terkait dengan kebutuhan daripada masyarakat ya, sesuai dengan amanat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besaran untuk kemakmuran negara. Jadi biasanya untuk pemungutan pajaknya pun kalau untuk yang kegiatan dengan kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan itu punya tarif khusus yang tidak bisa disamakan dengan industri komersial lainnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini tarif pajaknya ya. Untuk aktivitas penyerahan barang dalam hal ini terkait dengan bendaharawan pemerintah, baik itu yang sifatnya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi ya. Kita menetapkan tarif PPh 22 itu adalah dari harga pembelian. Harga pembelian yang kita akan ambil 1,5%-nya. Jadi harga pembelian kita ambil 1,5%-nya itu adalah untuk tarif PPh 22 khusus untuk bendaharawan pemerintah ya. Penyerahan barang terhadap pemerintah baik itu pusat, provinsi ataupun kabupaten ya. Selanjutnya untuk aktivitas impor, untuk industri pada umumnya selain industri yang dengan segmentasi khusus tadi ya, selain dari industri segmentasi semen, kertas, baja, otomotif, maka untuk industri lainnya kita menggunakan tarif yaitu 2,5% dari nilai impor. Untuk nilai impor apa nanti saya akan jelaskan ya. Dan itu diperuntukkan bagi pengguna angka pengenal impor. Jadi industri yang sifatnya memang sudah menyelenggarakan ekspor impor, maka mereka harus memiliki yang disebut angka pengenal impor. Apa kegunaan angka pengenal impor? Supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas baik dari segi PPN ataupun dari segi PPh ini. Ya. Karena nanti kita lihat ya, tarif untuk yang memiliki API atau angka pengenal impor itu hanyalah 2,5%. Berbeda jauh dengan bagi mereka yang tidak memiliki API atau angka pengenal impor, maka pajak yang harus mereka bayarkan adalah sebesar 7,5% dari nilai impor. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kegiatan impor khususnya untuk 9 bahan pokok atau sembako ya, maka diterapkan pajak sebesar 0,5%. Ya. 0,5% bagi pengguna API. Jadi tetap ya, prinsip utamanya harus memiliki API atau angka pengenal impor. Ya. Sementara untuk lelang kita DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya itu adalah 7,5% dari apa? Dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Ya, jadi untuk harga barang lelang diambil 7,5%-nya. Nah, yang disebut dengan nilai impor atau nilai bersih daripada impor itu adalah merupakan chief ditambah bea masuk dan pungutan lainnya. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu chief ya. Chief itu adalah cost, insurance, and freight. Ya, cost, insurance, and freight. Jadi cost itu adalah artinya biaya, berarti berapa harga jual atau harga barang yang diimpor tersebut. Selanjutnya ada insurance. Insurance ini terkait dengan asuransi. Jadi berapa, karena pasti semua kegiatan impor itu pasti membutuhkan asuransi ya, terkait dengan keamanan daripada barang tersebut ya. Dan freight. Freight ini adalah ongkos angkut atau ongkos bongkar muat ya, seperti itu ya, yang dibebankan sekaligus terhadap barang tersebut. Karena ketika kita mengimpor, maka itu otomatis dari mulai barang itu start keluar dari gudang kita sampai kepada barang itu dibongkar muat, itu semua harus kita satukan cost-nya ya, seperti itu. Dan ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya, karena nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan dari Dirjen Bea Cukai
di pelabuhan peti kemas biasa nanti kita akan ada bea masuk dan bea pungutan lainnya atau yang kita sebut sebagai bea masuk tambahan. Seperti itu ya. Ini untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat pada tabel berikut ini ya. Untuk jenis-jenis kegiatan ya, tadi importir API kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung itu adalah sebesar 2,5%. Kemudian untuk importir API ya dengan kategori sembako atau kedelai, gandum dan tepung terigu itu adalah sebesar 0,5%. Importir non API ya selain daripada industri segmentasi tertentu yaitu semen, kertas, baja dan otomotif, maka selain daripada itu adalah 7,5% dari nilai impor. Untuk barang yang tidak dikuasai oleh DJBC atau Dirjen Bea Cukai adalah sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Untuk selanjutnya pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Jadi ini kaitannya adalah dengan bendahara pemerintah ya atau terkait dengan pemerintah pusat baik itu yang sifatnya di daerah ataupun di provinsi sama ya. Itu adalah sebesar 2,5% di sini ya. 1,5% ya. Selanjutnya penjualan BBM, gas, pelumas, produsen ataupun yang terkait dengan bahan bakar minyak dan gas ya. Ini kita memiliki tarif tersendiri ya. Khusus untuk yang SPBU-nya swasta, maka mereka dikenakan tarif untuk yang premium atau ya bahan bakar premium itu adalah sebesar 0,3%, sementara untuk yang SPBU-nya berbasis Pertamina mereka akan dikenakan 0,25%. Ya, ini adalah untuk penyerahan kepada agen ya. Selanjutnya untuk pembelian solar untuk SPBU swasta 0,3%, SPBU Pertamina 0,25%, untuk premix atau super TT di sini adalah 0,3% dan untuk Pertamina 0,25%, minyak tanah 0,3% ya. Gas LPG 0,3% karena untuk gas LPG sendiri memang distributornya tunggal oleh Pertamina ya. Pelumas itu adalah 0,3% juga. Dan untuk yang saya sebutkan tadi untuk industri kertas, semen, otomotif dan baja, maka kita ada tarif khusus ya. Sebesar 0,10% dari DPP-PPN. Nah, apa itu DPP-PPN? DPP-PPN ini adalah dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya di contoh soalnya untuk lebih mempermudah Anda memahami apa itu DPP-PPN ya. Untuk industri semen itu adalah sebesar 0,25%, untuk industri otomotif adalah sebesar 0,45%, dan untuk industri baja adalah sebesar 0,30%. Sementara untuk pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul itu adalah sebesar 0,25% dari harga beli sebelum PPN. Dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah ini adalah sebesar 5% dari harga jual yang tidak termasuk PPN. Coba kita bisa lihat ya di sini untuk contohnya ya. Jadi nanti kita akan melihat di sini ada contoh dan juga nanti setelah ini ada contoh ya. PT Semesta Alam, importir pemegang API, dia mengimpor peralatan termasuk barang mewah kelompok 40% dari nilai CIF ya. Jadi untuk kategori barang mewah biasanya dia ada kelompoknya ya, tetapi kita belum sampai kepada materi PPN ya. Kita masih di PPH sekarang ya. Sebesar CIF-nya itu adalah sebesar 1.000 ya. Ia harus membayar bea masuk 30% dengan kurs sebesar 10.000 dan apabila importir API memiliki API ya, maka dihitung tarif dengan 2,5%. Jadi cara Anda mengerjakan seperti ini adalah yang pertama Anda harus lihat dulu CIF-nya ya. CIF di sini adalah senilai 1.000 ya. Maka 1.000 ini Anda harus kalikan dulu dengan kurs 1.000 dikali 10.000 ya. Setelah itu Anda tambahkan dengan bea masuk. Karena tadi konsep CIF itu adalah nilai impor, itu adalah CIF ditambah bea masuk. Berarti di sini Anda CIF-nya Anda temukan dulu yaitu 1.000 dikali 10.000 karena di sini sudah digabung ya, cost, insurance dan freight. Ini kasus yang paling mudah yaitu tinggal Anda kalikan saja. Kemudian Anda kalikan 30% dengan hasil tadi supaya Anda bisa mendapati berapa bea masuk, kemudian dijumlahkan dan setelah itu langsung dikalikan 2,5%. Ya.
Nah, tetapi yang saya ingin bahas adalah bagaimana jika misalkan untuk yang cost insurance dan freight-nya terpisah. Nah, di sini kita lihat ya. PT Semesta Alam mengimpor barang dari Malaysia dengan harga 20.000 US. Asuransinya ini terpisah, yaitu 5% tersendiri dari harga barang. Sementara biaya angkutnya adalah 10% dari harga barang. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing adalah 10% dan 20% dari harga barang. Kurs 1 US-nya adalah dihitung sebesar Rp10.000. Jadi berapa jumlah PPh 22 yang jika dipungut oleh PT Semesta Alam jika dia memiliki API, berapa jumlah PPh 22 yang dipungut jika dia tidak memiliki API, dan berapa jumlah PPh yang dipungut jika PT Semesta Alam ini tidak memiliki API tetapi dia mengimpor melalui PT Omia. Jadi dalam istilah bisa menebeng gitu ya kepada PT lain yang memiliki API. Tetapi biasanya tentu saja akan dikenakan biaya handling sebesar 1,5% dari nilai impor ya. Nah, ini nanti terkait dengan PT tempat kita akan mengirimkan ya. Mereka menentukan berapa biaya handlingnya karena memang tidak ada keputusan tersendiri ya, harus berapa persen. Biasa mereka yang berdasarkan kesepakatan seperti itu. Nah, untuk pertama kita cari dulu cost-nya. Cost tersebut adalah 20.000 US, kita kalikan 10.000 ya. Jadi kita buat dulu menjadi rupiah, yaitu menjadi 200 juta rupiah. Selanjutnya asuransi tadi 5%, berarti 5% dari 200 juta adalah 10 juta rupiah. Kemudian biaya angkut adalah 10% dari 200 juta, yaitu 20 juta rupiah. Biaya masuk itu adalah 10% dari 200 juta, yaitu 20 juta rupiah juga. Dan biaya masuk tambahannya itu adalah sebesar 20% ya, dari 200 juta, yaitu 40 juta rupiah. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, totalnya adalah sebesar 290 juta rupiah. Ini sudah termasuk chief dan bea tambahan dan bea masuk ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai nilai impor. Ya. Di sini kita bisa mengatakan ini adalah sebagai nilai impor karena sudah tergabung di dalamnya chief atau cost insurance dan freight serta bea masuk dan bea tambahan lainnya. Nah, jika dia memiliki API, maka PT Semesta Alam akan dikenakan tarif sebesar, kita lihat ketetapannya. Ya, maaf ya, yang benar adalah ini ya, yang 1,5% ya, 1,5%. Jadi kita hitung yaitu 1,5% dari 290 juta ya. Nah ini harusnya 1,5%, maaf ya, nanti Anda bisa koreksi kembali berapa total yang harus dibayarkan ya. Oke, 1,5% dari 290 juta. Kemudian selanjutnya jika dia tidak memiliki API maka besarannya adalah 7,5% ya, dari 290 juta, yaitu menjadi 21.750. Jika melalui PT Omia, maka dia bisa ditetapkan sebesar untuk tadi aktivitas penyerahan barang. Bukan 2,5 betul ya, karena tadi untuk 1,5 itu adalah untuk yang benaran pemerintah ya. Berarti ini sama konsepnya ya, tidak ada perubahan. Ya, totalnya adalah sebesar 7.250 ya. Selanjutnya untuk yang biaya handlingnya yaitu 1,5% dari 290 juta yaitu 4.350, menjadi menghasilkan sebesar 11.600.000 ya. Jadi tadi untuk biaya tarif daripada yang punya API itu adalah 2,5%. Untuk yang tidak mempunyai API itu adalah 7,5%. Untuk yang mengimpor melalui PT Omia ini adalah 2,5% ditambahkan oleh biaya handling yaitu sebesar 1,5%. Seperti itu cara pengerjaannya untuk mendapatkan PPh 22 masing-masing. Jadi kalau dia punya API sebesar 7.250, kalau dia tidak punya API sebesar 21.750. Untuk itu biasanya untuk PT-PT yang memang tidak memiliki API, mereka akan coba untuk menebeng dengan PT lainnya sehingga mendapati sebesar 11.600. Ya, ditambah antara 2,5 ditambah 1,5% ya. Untuk yang kategori industri tertentu, ini adalah biasanya terjadi pada industri kertas, semen, otomotif dan baja. Dihitung dari DPP PPN ya.
yaitu 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN, 0,25% dari DPP PPN, 0,45% dari DPP PPN, 0,3% dari DPP PPN untuk yang semen, otomotif, dan baja. Selain daripada itu, tadi kita sudah melihat ya, ada ketentuan khusus untuk penyerahan bahan bakar minyak dan gas ya, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan ya, dan juga barang sangat mewah yaitu dari 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Jadi nanti kita bisa keluarkan dulu unsur PPN-nya kalau dia sudah terkait ya. Mari kita lihat saat terutang dari pelunasan PPh 22 ini. Yang pertama, pemungutan pajak dilakukan saat pembayaran. Jadi saat kita melakukan pembayaran itu otomatis sudah dipungut PPh 22-nya. Ya. Untuk kegiatan impor itu berarti saat pembayaran bea masuk. Pembayaran PPh 22 itu ya. Atau jika misalkan bea masuknya ditunda atau dibebaskan, maka pemungutan dilakukan saat PIB. Jadi normalnya biasanya kita melakukan pembayaran impor itu pada saat pembayaran bea masuk, tetapi jika tidak, kita bisa pada waktu kita membuat PIB. Ya, atau planning impor kita lah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk kegiatan pembelian barang itu adalah saat pembayaran, untuk pembelian hasil produksi itu adalah saat penjualan, untuk penjualan hasil produksi atau pengolahan barang itu adalah saat penerbitan dari delivery order atau surat pesanan ya, seperti itu ya. Surat antar barang ya, seperti itu. Nah, penyetoran hasil pungutan ini akan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Jadi biasanya ada bank-bank yang ditunjuk atau bisa melalui KPP langsung atau bisa juga melalui kantor pos ya. Objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh 22 adalah 1. Impor atau barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang di PPh. Ya, jadi artinya yang di luar misalkan ekspor, apakah ekspor termasuk PPh 22? Di sini tidak ada ketentuan tentang ekspor, berarti kita tidak perlu ya, gitu ya. Atau mungkin impor barang yang sifatnya barangnya tadi ya di luar daripada yang diatur ya, maka kita tidak perlu memungut ya. Selanjutnya impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPN. Impor sementara, jadi biasanya ini terkait dengan barang-barang yang sifatnya dibutuhkan oleh negara ya, seperti misalnya penyediaan alutsista ya, penyediaan senjata itu ya, oleh Kemenhan ataupun TNI AD ya. Nah itu biasanya suka dibebaskan PPh 22-nya ini ya. Kemudian impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali ya. Jadi ini kegiatan yang sifatnya sementara, jadi tidak untuk dikonsumsi tetapi untuk diekspor kembali. Impor yang meliputi barang-barang impor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan ya, yang telah memenuhi syarat dari Dirjen Bea Cukai. Oke. Pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Jadi batasannya adalah sebesar 2 juta ya. Untuk yang institusi pengadaan barang dari pemerintah. Maksimal 2 juta, setelah itu Anda dikenakan PPh 22 ya. Selanjutnya pembayaran untuk pembelian gabah, beras, itu tidak ya. Jadi apa itu barang yang tidak dikenakan? Yaitu tadi ya. Khusus untuk gandum, kedelai mungkin itu masuk, tetapi khusus untuk beras itu tidak dikenakan PPh 22 karena beras itu sangat merupakan kebutuhan pokok ya, atau yang memang menguasai hajat hidup orang banyak, maka itu diberikan kebebasan untuk tanpa menggunakan pajak penghasilan ya. Emas batangan itu pun tidak, dan pembayaran untuk barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS atau keperluan daripada pengadaan pendidikan ya, seperti itu. Coba kita lihat contohnya di sini. Pengadaan 10 unit komputer Pemda Karawang itu adalah sebesar 2 juta. Anggaplah kita memang di sini dalam hal ini kita terkena ya PPh 22 2 juta ya batasnya per unit dengan PPN 10%. Jadi katakan tadi terpecah-pecah ya. Kalau misalkan ini berarti kita gabung ya. Ini pasti terkena. Kenapa? Karena ada 10 unitnya. 10 unit komputer dan masing-masing harganya ada 2 juta. Jadi harga totalnya berapa? Sebesar 20 juta. Oke. Nah, lalu ada PPN
PPN-nya belum termasuk di sini ya, dengan PPN sebesar 2 juta ya. Jadi totalnya adalah 22 juta. Ya, sorry, di sini saya hitung kembali ya. 1,5% atau 22 juta dari 22 juta dikali 1,5%. Harusnya 330.000 ya. Nah, ini ya. Jadi total PPh yang dibayarkan oleh PT CSA khusus untuk bendahara pemerintah dengan tarif sebesar 1,5% tadi adalah dari hasil pembelian sebesar 22 juta, yaitu dari harga jual ditambah PPN 10%. 10% dari 20 juta itu 2 juta. Maka kita mendapati hasilnya adalah 330.000. Itu PPh dua-duanya. Soal lain contohnya adalah menjual hasil produksi berupa kertas nilai 200 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Nah, kalau dikatakan sudah termasuk PPN, karena yang diminta itu adalah merupakan DPP PPN atau harga bersihnya, ya. Dulu kita pisahkan dulu ya. Kalau untuk industri kertas ya. Untuk industri kertas kita akan pisahkan dulu ya. Totalnya adalah, sorry ya, ini kalau dia sudah termasuk sebetulnya kita tidak perlu menggunakan pemisahan karena dia sudah include, berarti langsung saja ya di sini untuk yang 200 juta maka kita kalikan tarif dari industri kertas ya. Coba kita lihat kembali di sini industri kertas tadi adalah sebesar 0,1%. Jadi kalau dikatakan sudah include dengan PPN, artinya itu adalah merupakan harga bersih DPP PPN ya. Berarti kita tinggal memasukkan saja begini ya. So, jadi 200 juta kita kalikan 0,1%, yaitu sebesar 200.000 ya. Jadi PPh dua-duanya adalah sebesar 200.000. Selanjutnya, untuk penjualan spare part otomotif berupa busis nilai 100 juta rupiah kepada PT Ichigawa dengan harga tersebut belum termasuk PPN. Kalau belum termasuk PPN maka kita tambahkan ya 100 juta 10%-nya adalah 10 juta yaitu menjadi 110. Nah, yang kita harus hitung adalah yang setelah PPN. Maka kita mendapati untuk industri otomotif adalah sebesar 0,45% menjadi 495.000. Nah, ini adalah perhitungan-perhitungan dari PPh 22. Kalau diminta berapa total PPh 22 PT CSA selama bulan April, maka Anda tinggal menjumlahkan ini ya, masing-masing item yang ada ya, atau per tanggal yang ada itu ya. Jadi misalkan di sini ya, untuk tanggal 1 April, 2 April, 3 April, maka nanti kita jumlahkan saja 330 tambah 200 tambah 495. Jadi terus sampai akhir berapa jumlah total PPh 22 yang dibayarkan, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke PPh pasal 23 ya. Jadi PPh 22 saya kira lebih mudah dibandingkan PPh 21 ya untuk perhitungan karena sudah jelas untuk tarif dan kategorinya. Nah, PPh 23 pun sama ya, tidak terlalu sulit. Jadi untuk PPh 23 ini adalah merupakan pajak yang dikenakan wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atas penghasilan dari 1. Penanaman modal. Jadi terkait dengan penanaman modal, baik itu terkait dengan saham, ataupun dividen, ataupun obligasi. Itu terkait dengan penanaman modal ya. Ataupun royalti, sewa, nanti kita lihat ada kategori khusus di PPh 23 ini ya. Selanjutnya penyewaan aset fisik dan finansial. Ya, keterlibatan di dalam pekerjaan atau kegiatan. Ya, dan pemberian jasa. Ya, jadi lebih banyak di PPh 23 ini adalah tentang penanaman modal dan juga jasa, ya. Kita lihat siapa pemotong, penyetor dan pelapornya. Yang pertama adalah badan pemerintah, itu sudah pasti ya. Subjek pajak dalam negeri siapapun itu dalam bentuk usaha apapun, mereka bisa menjadi seorang pemotong, penyetor dan pelapor dari PPh 23.
Penyelenggara kegiatan bisa dalam bentuk proyek, workshop, event, dan sebagainya ya. BUT atau Badan Usaha Tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, ya dalam hal ini BUT ya, serta orang pribadi yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Yang terkait biasanya dengan khusus industri-industri tertentu ya. Oke, tapi yang kita akan bahas adalah tarif pajak untuk dividen bunga royalti serta hadiah penghargaan bonus dan yang lainnya yang selain yang dipotong di PPh 21 ya. Jadi di PPh 21 kalau sudah dipotong maka jangan dimasukkan kembali ke PPh 23. Mengapa? Karena kita tidak boleh menganut pajak berganda. Pajak hanya boleh satu kali dipungut. Gitu ya. Jadi kalau ada dikategorikan untuk hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya yang kita sudah bayarkan di PPh 21, maka di PPh 23 tidak perlu. Tetapi jika belum, maka kita akan dikenakan PPh 23. Jadi PPh 23 ini adalah untuk apa saja? Satu, dividen, bunga, royalti, untuk hadiah, penghargaan, bonus, dan apapun itu yang belum dipotong atau belum dipungut pada PPh 21. Dan selanjutnya 2% dari satu sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta ya yang dikecualikan dari PPh 4 ya. Intinya adalah sewa ya, sewa menyewa dan imbalan jasa, hampir semua jasa. Dan perlu diketahui jika tidak memiliki NPWP ya, NPWP di sini hanya diperlukan NPWP secara pribadi ataupun badan ya, maka akan dikenakan tarif sebesar 100% lebih tinggi dari pajak yang sudah terutangnya. Ini adalah untuk tarif-tarifnya. Jadi sebetulnya hanya terbagi menjadi dua ya. 15% untuk dividen bunga royalti, hadiah dan penghargaan dan bonus dan apapun itu yang belum dipotong di PPh 21. Sementara untuk sewa menyewa dan jasa itu semua adalah 2% sama. Ya, Anda bisa perhatikan nanti tabel ini baik-baik ya. Oke. Ini adalah jasa-jasa yang dimaksud ya, yang dikenai PPh 23, yaitu pertama adalah jasa penilai atau appraisal. Jadi biasanya jasa ini digunakan untuk mereka menilai, menaksir untuk biasanya penyusutan atau depresiasi, amortisasi dari suatu perusahaan, ataupun jika perusahaan itu memang mau dijual ya atau mau diterbitkan sahamnya, biasa mereka akan menilai dulu. Nah, itu menggunakan jasa appraisal ya. Jasa aktuaris ini biasa terkait dengan asuransi ya. Jasa akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan biasanya oleh akuntan. Jasa perancang desain, jasa pengeboran drilling daripada minyak bumi, jasa penunjang di bidang migas, jasa penambang dan jasa penunjang lain di bidang migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara atau alutsista juga termasuk. Jasa penerbangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing, jasa perantara, jasa bidang perdagangan yang terkait dengan surat berharga kecuali yang dilakukan oleh bursa efek ya. Kustodian atau penyimpanan kecuali yang dilakukan oleh KSEI, ini yang terkait dengan saham ya. Jasa pengisian suara atau dubbing, jasa mixing, jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan pemeliharaan perbaikan, jasa pemasangan mesin peralatan telepon air gas AC, TV, kabel dan sebagainya, jasa perawatan perbaikan mesin peralatan telepon air gas AC, TV, kabel dan sebagainya ya. Jasa maklon atau yang kita sebut sebagai jasa perantara atau jasa maklar ya, seperti itu. Jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, jasa catering atau tata boga ya. Nah, untuk besarannya, untuk yang kita pakai adalah dari bruto. Jika itu terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran apapun yang tadi sifatnya belum dipotong di PPh 21, bruto dari pengadaan atau pembelian material, bruto dari jasa perantara yang dibayarkan pada pihak ketiga. Jadi bruto itu adalah yang kotor atau yang belum termasuk di dalamnya PPN atau sebagainya ya. Nah, penghasilan
yang dibayarkan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen konstruksi dan jasa lainnya yang dikenai PPh final. Jadi kalau sudah dikenakan PPh final atau kita sudah dipungut, berarti kita sudah tidak perlu melaporkan kembali seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal untuk PPh 23 di mana PT Mulya Putri menginvestasikan modalnya dengan membeli saham PT Next sebesar 23% dari total saham yang beredar di pasar modal. Pada tanggal 1 April 2014, PT Next membagikan dividen kepada para pemegang saham. Nah, PT Next ini membagi laba setelah pajak sebesar 75 juta dan dividen yang dibagikan adalah sebesar 80% dari laba yang diperoleh. Selanjutnya, pada tanggal 9 April, PT Mulya Putri membayar royalti atas penggunaan formula produk PT Cosmos adalah sebesar 10 juta. Pada tanggal 21 April, PT Mulya Putri juga membayarkan jasa audit kepada KP Mary dan rekan sebesar 15 juta. Pada tanggal 25 April, PT Mulya Putri membayarkan sewa kendaraan sebagai mobil dinas kepada PT Bluebird senilai 5 juta. Pada tanggal 30 April 2014, PT Mulya Putri membayarkan jasa appraisal kepada PT Valuindo sebesar 4 juta. Maka kita lihat nanti berapa besarannya. Oke ya, baik. Untuk sebentar ya. Oke. Untuk dividen ya, tadi adalah sebesar 75 juta ya, yang dibagikan karena dividen itu adalah dikatakan dividen yang dibagikan sebanyak 80% dari laba yang diperoleh ya. Tapi di sini juga kita perlu ingat bahwa PT Mulya Putri ini dia membeli saham PT Next hanya sebesar 23%-nya saja. Jadi kita sebetulnya bisa kita gunakan dengan metode seperti ini ya. Kita sebelum ke sini kita bisa kalikan dulu 23% ya. Jadi 75 juta kita kalikan 23% karena hanya dari 23% saham yang beredar, maka dia menjadi 17 juta 250 ya. Nah, selanjutnya untuk dividen yang didapatkan itu adalah 80% dari laba, berarti 80% dari 17 juta 250 ini. Yaitu sebesar kita kalikan 80%-nya yaitu 13 juta 800 ya. Nah, maka untuk kita hitung berapa PPh 23 karena tadi sesuai ketentuan, kita lihat kembali di sini. Nah, dividen itu adalah kategori yang 15%, maka kita akan kalikan 15% ya. 15% kita kalikan dengan 13 juta 800. Oke, kita kalikan 13 juta 800 kita kalikan 15%. Hasilnya adalah 2 juta 70.000. Nah, ini adalah PPh 23 atas dividen yang harus dibayarkan. Kemudian selanjutnya untuk tanggal 9 April itu adalah royalti. Royalti pun masih kategorinya 15%. Di sini kita tidak perlu menghitung kembali, hanya tinggal mengalihkan saja ya. 10 juta dikalikan 15%, kita 1.500.000. Selanjutnya jasa audit yaitu sebesar 2% ya. Karena tadi kita terkait dengan jasa-jasa ya, itu adalah sebesar 2%. Maka kita kalikan saja langsung 2%. Yaitu 300.000. Jasa sewa juga dalam hal ini untuk sewa kendaraan ya itu adalah sebesar 2%, yaitu adalah sebesar 100.000. Dan untuk jasa appraisal 2% dari 4 juta yaitu sebesar 80.000. Jadi kalau kita totalkan berapa jumlah keseluruhan dari PPh
23 yang harus dibayarkan PT ini yaitu sebesar 2.070. Kita tambahkan dengan 1.500. Nah, totalnya adalah 4.050.000. 4.050.000 ya. Ini total yang harus dibayarkan PPh 23-nya. Seperti itu contoh soalnya ya. Oke, kita lihat kembali di slide berikutnya. Objek yang dikecualikan dari pemungutan adalah 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Jadi untuk yang kaitannya dengan bank itu tidak kita dikenakan kembali ya. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa hak opsi, ini kaitannya biasanya dengan perjanjian khusus ya. Dividen yang diterima atau diperoleh PT dari badan yang didirikan yang berkedudukan di Indonesia dengan syarat. 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Jadi kalau dividennya berasal dari cadangan laba ditahan, itu artinya bahwa perusahaan tersebut memang adalah menggunakan cadangan ya. Mereka tidak mampu untuk membayarkan dividen sebetulnya. Jadi memang secara ketentuan jika perusahaan ini sudah membayarkan dividen menggunakan cadangan laba ditahan, maka kita tidak perlu mengenakan kembali dari PPh 23 ini. Atau kepemilikan saham yang paling rendah 25% dari jumlah yang di-store ya. Nah, di situ ya kita lihat kalau kepemilikannya paling rendah ya 25% dari yang di-store ya. Berarti lebih dari yang 25% itu tidak dikenakan PPh 23. Nah, karena tadi di sini kita masih 23%, maka dikenakan PPh 23 ya. Bagian laba dari persekutuan modal yang tidak terdiri atas saham-saham, SHU koperasi atau sisa hasil usaha koperasi ya, dan penghasilan dibayar kepada badan usaha atau jasa keuangan lainnya ya. Saat terutangnya kapan? Yaitu pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan. Tergantung mana yang lebih dulu. Jadi jika kita biasanya pelaporan itu saat akhir bulan, maka kita merekapitulasi PPh 23 yang kita bayarkan selama bulan tersebut ya. Penyetorannya paling lambat adalah tanggal 10 takwim bulan berikutnya. Paling lambat adalah tanggal 10, tapi tergantung perusahaan tutup bukunya tanggal berapa. Biasanya mereka di situ juga akan mengakumulasikan PPh 23 mereka. Saat pelaporan pemberitahuan masa oleh pemotong selambat-lambatnya adalah 20 hari ya. Jadi di sini nanti kita akan masukkan ke SPT masa. Bagaimana tahap pelaporan dan sebagainya nanti akan kita jelaskan setelah UTS ya. Pemotongan wajib memberikan tanda bukti pemotongan pada WP dalam negeri atau BUT yang dipotong. Ya. Ada juga yang disebut sebagai liquidating dividend, yaitu dividen yang tidak bersumber dari laba ditahan. Dividen ini diterbitkan terhadap agio sehingga dikecualikan sebagai objek pajak, ya. Jadi liquidating dividend ini memang ada yang dividen yang karena kita terkait dengan dividen ya, itu ada dividen yang terkait dengan agio saham dan ada dividen yang memang murni dari keuntungan perusahaan ya. Nah ini sama ya seperti tadi sebetulnya sama saja. Oke, sekian untuk materi hari ini mengenai PPh 22 dan 23. Saya harap Anda bisa mempelajari kembali dengan seksama untuk bisa mendengarkan recording ini dan bisa nanti kita akan berdiskusi melalui Google Classroom serta mengerjakan tugasnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.